Petualangan saya berlanjut menyelami potensi perairan Sumba. Pesisir Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi destinasi saya selanjutnya. Beristirahat menikmati spot cantik yang tersembunyi di antara tebing karang, mata saya dimanjakan dengan pantai berpasir putih dengan laut biru kehijauan. Pantai yang ada di pesisir Kodi ini nggak cuma cantik, tapi juga menyimpan banyak sekali kekayaan. Nah, sekarang saya udah nggak sabar nih buat lanjut untuk mengeksplor apa yang ada di sana. Medan ekstrim berupa tebing tinggi dengan ombak ganas harus dihadapi para nelayan pesisir Kodi Utara untuk mendapat penghasilan. Ini jalan buat turunnya ini ekstrim banget. Ngeri nih kalau kepleset, tapi semoga enggak lah. Mencari gurita dengan menyelam seperti ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kondisi laut dengan ombak tenang saat pagi dan sore hari, serta visibility air yang lebih jernih akan mempermudah proses pencarian kami. Nah, biasanya kalau untuk mencari gurita itu kita mendekat ke karang-karang yang ada di tepi, tapi kali ini karena lautnya kurang jernih, jadi kita harus lebih ke tengah lagi nih buat nyari si guritanya ini. Nah, ini dalam banget di sini. Semakin menuju ke tengah, semakin dalam laut yang harus kami arungi. Adrenalin semakin terpacu dengan kedalaman laut lebih dari 10 meter. Ini dia alat yang kita pakai buat memancing gurita. Ini alatnya menarik banget karena dihias menyerupai gurita gini bentuknya, supaya gurita anggap teman ya. Kalau gurita anggap teman terus nanti disamperin gitu, baru lah. Abis itu, wah, abis itu langsung diangkat ini pancingnya. Alat pancing ini dibuat dari cangkang keong besar, dihiasi warna mencolok untuk menarik perhatian gurita. Di mana? Di situ ya. Wah, kebetulan di sana ada yang dapat gurita. Ayo langsung aja kita samperin. Di belakang. Cukup lama mengarungi Laut Kodi Utara, usaha kami pun membuahkan hasil. Segera kami tarik alat pancing dari dasar. Wah, keren. Akhirnya, satu gurita berhasil terjerat oleh kail tajam yang mengelilingi umpan kami. Ini besar sekali nih. Kena ini tentakelnya. Nyangkut di saya ini. Masih hidup itu. Cukup puas rasanya memperoleh tangkapan dengan bobot lebih dari 1 kilogram. Hewan yang pandai berkamuflase ini bahkan dapat tumbuh hingga 3 meter. Karena ini anginnya udah mulai berarus ya Om ya. Iya. Udah mulai berarus dan ini juga kurang jernih buat melihat gurita. Nah, tapi karena kita udah dapat guritanya, kita langsung ke darat sekarang. Iya. Ini dia gurita yang udah ditangkap tadi, udah dibersihin juga, sekarang mau siap-siap buat dimasak. Gurita merupakan tangkapan yang digemari di Kodi Utara. Namun mengolahnya tak bisa sembarangan. Salah satu cara untuk melunakkan tekstur dagingnya adalah dengan cara direbus. Nah, karena gurita ini teksturnya lebih keras, jadi harus direbus lebih lama nih. Nah, ini udah selesai direbus, sekarang kita potong kecil-kecil. Bumbu yang sudah disiapkan kemudian ditumis bersama potongan gurita. Gurita saus tiram adalah menu praktis yang saya buat kali ini. Karena udah direbus lama, guritanya ini teksturnya jadi lembut banget. Kemudian dengan bumbu-bumbu yang pas, gurih, tapi ada hint of manis-manisnya gitu.
Petualang. Pulau Sumba dan landscape Bukit Sabana rasanya sangat sulit untuk dipisahkan. Vegetasi padang rumput luas dengan kontur perbukitan ini banyak ditemui di daerah Sumba Timur. Bukit Lakaruku yang terletak di Kecamatan Kambata, Mapambuhang menyajikan view cantik dengan padang berundak sejauh mata memandang. Hari ini bersama teman-teman Z Rally Camp saya diajakin buat main-main ke Savana Lakaruku dan sebentar lagi kita mau terabasan ke lokasi yang gak kalah cantik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teriknya sinar matahari dengan curah hujan yang minim dan kondisi tanah yang kering membuat daerah Sumba Timur banyak didominasi oleh sabana. Savana Lakaruku ini memang penuh dengan bukit berbatu, jadi otomatis di sini jalannya itu berbatu dan pasir. Yang bikin jalannya ini juga licin, tapi justru ini bikin seru banget. Nah, pemandangannya ini juga sangat memanjakan mata. Sejauh mata memandang ini penuh dengan perbukitan yang ini jarang banget ada bukit-bukit kayak gini di Indonesia. Dan di Sumba ini justru melimpah banget. Wah, keren! Musim panas menjadi waktu yang tepat untuk menikmati jalur off-road di Bukit Lakaruku. Bertumpu pada kekuatan lengan, kami harus mampu mengendalikan setir. Sembari menikmati pemandangan, kelincahan mengoper gigi, membuka kopling, dan menginjak rem adalah hal penting dan tidak bisa diabaikan. Kalau pas lagi di jalan yang cukup ekstrim kayak tadi yang berbatuan itu, kita harus menggunakan gigi rendah dan kalau bisa, kalau diperlukan kita juga harus standing sambil berdiri supaya bisa mengatur balance lebih mudah. Menyusuri jalan tanah berbatu sejauh kurang lebih 5 km, sampailah kami di Desa Maidang. Kami disambut dengan aliran sungai deras selebar 20 meter. Gimana? Mantap ya? Wah, barusan kita baru ngelewatin salah satu obstacle yang bener-bener bikin tegang, yaitu ada jembatan yang jembatannya ini masih tradisional dan tidak dipaku sama sekali. Jadi semisal kita salah langkah sedikit bisa berakibat fatal, tergelincir dan lain-lain. Yuk kita lanjut. Yuk gas. Medan bebatuan terus kami lewati. Jalur ini jauh lebih sulit dibandingkan tanah berpasir. Tak jauh dari tepian sungai, terdapat gundukan tanah yang menjadi arena untuk kembali memacu adrenalin. Mendaki gundukan setinggi 5 meter dengan motor trail harus dilakukan dengan perhitungan yang matang. Wah, kita udah ngelewati jalur bebatuan yang emang jalurnya kita harus memilih jalan sendiri. Tapi semua medan sudah saya lewati dan puas sekali rasanya. Nah ini sebelum hari gelap kita semua mau balik. Kita balik ya bro ya? Oke, yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumba disebut negeri seribu bukit. Di balik sabana Lakaruku yang menjulang tinggi, disinilah masyarakat Maidang menjalani keseharian. Di balik cantiknya bukit-bukit di Maidang, ini saya sudah bersama warga-warga di sini mau berburu babi hutan. Makanya ini semua sudah pada siap membawa tombak yang di sini disebut buaka ya. Nimbu. Nah, kita semua mau jalan menuju lokasi yang masih jauh jalannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Sebanyak kurang lebih 10 orang ikut dalam perburuan kami kali ini. Meskipun sekilas hanya terlihat sabana luas, beberapa titik pepohonan rimbun menjadi tempat persembunyian babi hutan. Daerah sabana menyediakan beragam makanan babi hutan, mulai dari buah, biji-bijian, serta umbi dan akar-akaran. Komunikasi dilakukan dengan cara sederhana. Pantulan di lereng bukit membuat saut-sautan menggema, memudahkan koordinasi meski terpisah di bukit yang berbeda. Nah, di sini itu sistem memburu babinya itu unik nih karena dalam sekumpulan orang tadi itu terbagi dalam beberapa titik, dan serunya di sini tuh yang di titik sini dan sana tuh saling saut-sautan untuk menggiring babinya. Itu ada kedengeran suara anjing di sana. Berarti kemungkinan di dekat suara anjing itu terdapat babi hutan. Warga setempat mengandalkan indera penciuman dan kelincahan anjing dalam mengejar babi hutan. Itu ada yang lari. Anjingkah itu? Pemburu yang menyebar di beberapa titik membantu menghalau dan mengarahkan babi menuju jaring. Nah, di sini tuh ada footprintnya babi hutan. Jadi babi hutannya itu sebenarnya sempat lewat sini. Nih, ada banyak ini. Keberadaan babi hutan teridentifikasi dengan mengamati jejak kaki. Meskipun seringkali bercampur dengan jejak ternak, babi hutan memiliki bentuk tapak kaki khas, terdiri dari 4 jari dengan ujung runcing. Nah, ini saya sama adik ini sedang mau berjalan menuju atas bukit sana karena di dalam tim ini kita mendapat tugas untuk menjaga jaring. Jadi seumpama nanti ada babi yang terjerat ke jaring, langsung bisa kita sergap. Ayo adik. Biasanya dalam satu kawanan terdapat sekelompok babi hutan, terdiri dari babi betina dan anakannya. Babi hutan jantan lebih sering bergerak sendiri. Tak ingin kehilangan momen, kami memutuskan untuk bergerak mendekati jaring. Ada babi kah? Wow! Babi yang lewat berhasil terjerat di bentangan jaring selebar 10 meter. Tombak yang datang dari berbagai sisi secara bersamaan berhasil melumpuhkan babi dalam waktu singkat. Ini dapat satu babi, ini ukurannya lumayan gede dan langsung ditombak tadi waktu baru ke jaring di sini. Tarik, Woi, tarik. berat ya Om? Ah, berat. Berapa kilo ini? Ya, bisa 50 kilo. Itulah. Berat betul. Ya, berat. Kami berhasil mendapatkan babi hutan jantan dengan jambul yang terdapat pada kepalanya. Baru dapat satu ini ya? Iya, baru dapat satu. Masalah sudah siang begini tidak bisa dapat 2 lagi karena anjing sudah tidak mampu belajar. Gitu. Panas. Iya. Iya. Nah, karena ini emang dapatnya itu cuma satu karena kalau udah siang-siang kayak gini anjing-anjingnya itu pada capek semua, udah nggak mampu buat lari. Tapi satu ini udah Sudah mending lumayan. banget ya, lumayan banget ya. Lumayan. Lumayan gede ini. Bobot babi hutan jantan dapat mencapai ratusan kilogram. Meski begitu, hasil tangkapan kami kali ini sudah lebih dari cukup untuk dibagikan merata. Setelah berhasil mendapatkan seekor babi, jaring kembali digulung dan babi langsung digotong untuk diolah bersama. Boleh titip ini? Langsung di pundak. Boy. Au. Ini berat banget. Ini babinya aja satu ekor beratnya sama kayak berat badan saya. 50 kilo, bro. Ay. Ini hau beres dengan dia nani bulu nak kian. Semangat ya, Pak.
Lalo dah dia lo menyanyi. Ayo. Nah, kahyunya itu sakit sekali di pundak. Tidak kuat, Pak.